Lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan USD/JPY. Nah, kalau untuk USD/JPY ini dia itu pergerakannya mengikuti dari si DXY, berbeda dengan GBP USD atau Euro USD dan juga XAU USD yang pergerakannya itu berlawanan dengan DXY. Kalau untuk USD/JPY ini dia benar-benar mengikuti dari harga DXY itu sendiri karena si USD-nya itu ada di depan gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk GBP USD, kita masuk dulu ke daily-nya dia ya. Di sini kalau secara pergerakan, secara struktur harga itu masih downtrend. Lalu kalau kita lihat lagi, setelah dia break dari harga 142.3 di sini ya, 142.3, terus dia retest lagi, dia downtrend. Ini juga sama, dia retest, posisinya dia lagi retest nih. Kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat begini, 1, 2, 3, 4. Nah, ini harus kita perhatikan adalah angka 103.6. Ya, jadi kalau dia nggak break dari sini, itu dia posisinya itu akan retest turun lagi ke harga 134.38. Itu merupakan low-nya dia. Jadi ini kita kasih warna merah ya untuk area ininya karena ini posisi penting. Kemudian kalau untuk swing low yang ini juga kita kasih warna merah supaya kita tahu nih bahwa ini adalah posisi yang penting atau area yang penting yang harus kita perhatikan di USD/JPY ini gitu. Kemudian kalau misalkan posisinya itu masih turun di daily-nya dia, memang masih lebih cenderung turun nih. Jadi selama dia nggak break dari 137, saya akan fokus untuk cari area sell dengan target yang ada di 134 poin berapa nih? 134.13 sampai terendahnya itu di 130.3 sampai 131.1. Itu target sell-nya. Tapi kalau dia break dari area 137.6 ini, itu kan dia break dari swing height-nya dia berarti ya. Kalau harga sudah break dari swing height-nya dia posisi struktur harga turun, berarti secara struktur dia udah rusak. Ya, secara struktur dia rusak, artinya dia membentuk harga naik. Nah, di sini saya akan cari posisi buy dengan target nanti kurang lebih ke harga 142.3 gitu. Ini tergantung dari si DXY. Nah, untuk penjelasan DXY, kalau itu udah saya jelaskan juga di channel Juna Trading ID di bagian video XAU USD. Jadi kalian tinggal klik aja untuk XAU USD. Ada di deskripsi video linknya. Nah, di sana saya udah jelasin juga mengenai si DXY ini. Tapi kalau kita perhatikan, kalau untuk si DXY ini ya, kalau untuk si DXY ini itu dia itu masih berada dalam konsolidasi turun atau masih berada dalam posisi harga turun, dimana kita lihat untuk level pentingnya itu ada 104.17 sampai 105.63. Nah, jadi kalau misalkan harga DXY ini berhasil break dari 105.6, nah si USD/JPY ini juga bisa break dari swing height-nya dia nih di sini. Swing height-nya dia artinya dia akan melanjutkan harga naiknya. Dia berhenti turun ya di sini ya. Tapi kalau misalkan DXY-nya itu untuk minggu depan atau Senin nanti dia break dari si 104 ini, nah si USD/JPY akan cari posisi sell dengan bisa juga break dari 134 dengan target 130.3 sampai 130.1. Kalau untuk hari Senin nanti memang cenderung saya tidak open posisi dulu untuk beberapa pair karena saya akan tunggu konfirmasi harga dulu di hari Senin nanti dan mungkin akan masuk lagi di hari Selasa nantinya gitu. Karena memang untuk Senin itu banyak beberapa pergerakan yang butuh konfirmasi karena itu kan di awal minggu. Jadi memang masih butuh konfirmasi untuk melihat harganya itu kira-kira dia akan cenderung ke arah mana gitu. Oke. Untuk sehari ini memang posisinya itu untuk USD/JPY saya akan cari posisi sell, ya lebih cenderung sell selama dia tidak break dari 137.6. Kemudian akan cari posisi buy begitu dia bisa break dari 137.6 ini begitu. Itu untuk daily-nya dia. Tapi kalau untuk 4 jam juga sama. Nah, bedanya kalau di 4 jam ini itu kan ada beberapa garis yang berwarnanya beda ya. Ada yang warna biru, merah, hijau ya. Kalau yang warna hijau ini itu artinya trend line dia di 4 jam atau minor trend line-nya dia. Nah, ini juga ada trend line. Terus ini ada SNR minornya dia di 4 jam ya. Kalau kita perhatikan memang dia posisinya itu lagi berada di bawah trend line si 4 jam ini atau berada di bawah trend line si minornya ini 1 2 3. Nah, ini nih. Kemudian kalau dia mau naik berarti minimal pertama kali dia harus break dari trend line, kedua dia break dari struktur harga, retest baru kita entry ambil area buy. Target pertama di sini 139, target kedua 141 sampai target ketiga itu 142.3 gitu. Tapi kalau dia belum bisa break dari trend line ini, maka saya akan cari posisi sell ya.
dengan target harga nanti dia break dari low-nya dulu nih, tapi dia harus break dari low-nya dia, naik lagi dengan target harga di sini ya 134, 132 sampai 130 sampai 131.19 itu. Itu sih untuk beberapa target harganya, tapi akan saya konfirmasi lagi nanti mungkin di hari Selasa. Kalau misalkan hari Seninnya ini biasanya dia sideways dulu ya, atau misalkan dia ada beberapa tekanan dari si DXY-nya, itu juga bisa mempengaruhi si USDJPY ini begitu. Jadi mungkin sekian dulu pandangan saya untuk USDJPY. Intinya secara pergerakan harga dia masih turun dan memang akan fokus untuk cari area sell sebagai skenario satunya. Skenario 2 itu akan cari buy begitu dia bisa break dari 137 ini dan juga dari trend lainnya begitu. Oke, jadi kalau misalkan kalian punya pandangan lain nih mengenai si USDJPY, boleh banget kalian sharingkan ya, baik itu Euro USD, XAU USD, atau GBP USD, atau bahkan DXY, atau bahkan di luar pair yang saya bahas, itu boleh banget kalian sharingkan. Siapa tahu bisa membantu teman-teman Juna Trading ID juga yang menonton video ini untuk memberikan lebih banyak insight dan juga sudut pandang baru mengenai pair yang harus kita tradingkan di minggu depan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.